Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Hari ini adalah race day dari race weekend MotoGP atau Grand Prix Prancis di sirkuit Bugatti Le Mans. Di mana seperti kita ketahui ada 3 pembalap Indonesia yang hadir di sana. Yang pertama adalah Kiandra Ramadipa di kelas Red Bull Rookies Cup. Lalu ada Veda Ega Pratama di kelas Moto3 dan juga Mario Suryo Aji di kelas Moto2. Untuk Mario Suryo Aji, ya kebetulan di balapan Lemeng kali ini dia tidak mendapatkan poin karena dia harus finish di posisi 22 ya. Nah, jadi seperti itu dan perjalanannya juga memang secara umum Mario Suryo Aji agak sedikit berat ya di race weekend ini. Sementara itu di kejuaraan Red Bulls Rookies Cup, Kiandra Ramadipa itu berhasil finish di posisi 10 di race 1 di hari Sabtu dan juga di posisi 6 di race 2. Ini luar biasa juga cukup menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari yang namanya Kiandra Ramadipa ini di hari Jumat dia sempat crash hebat gitu ya. Terus cedera ankle sebenarnya. Dan kalau kita bisa lihat di balapannya sendiri di Red Bull Rookie Cup atau di RBRC di race 2-nya itu Kiandra Ramadipa itu sempat bisa bilang agak sedikit tercecer ya di awal-awal lap gitu ya sampai di belakang. Namun luar biasanya ya walaupun dia kelihatan kayak yang cukup jauh dari pack terdepan dari balapan RBRC gitu ya. Namun dia seperti kayak yang tidak kehilangan semangat atau kehilangan harapan gitu ya. Walaupun juga secara umum dia juga masih cedera ankle gitu dan teman-teman sekalian pada saat orang itu cedera crash itu butuh timing, butuh persiapan hati dan segala macam ya untuk bisa race dengan benar-benar fokus gitu ya. Nah, ya, yang dilakukan Kian Ramadhan sih sebenarnya pada dasarnya luar biasa sih ya. Dia saya lihat sih juga cukup jauh ya, lebih dari 1 detik ya. Dia sempat memimpin dari pack kedua, sementara pack pertama itu sekitar 5 atau 6 pembalap, sementara Kiandra Ramadipa sempat saya posisi 7. Namun di lap-lap terakhir teman-teman sekalian, itu Kiandra Ramadipa tuh berhasil push dan bahkan di lap terakhir Kiandra Ramadipa berhasil menorehkan lap time fastest. Ya, dia finish di posisi 6. Nah, jadi seperti itu luar biasa untuk Kiandra Ramadipa. Terus abis itu di balapan Moto3 sendiri, nah ini juga luar biasa keren juga. Di Moto3 sendiri balapan di Lemang di sirkuit Bugatti Lemang itu diadakan dalam kondisi yang dideklar wet race sehingga semua pembalap itu tidak menggunakan ban slick ya seperti kayak ada SC1 atau SC2 gitu. Semuanya sama menggunakan ban Pirelli SCR atau soft compound rain kayak gitu. Semuanya termasuk juga pembalap Indonesia Veda Ega Pratama yang start dari posisi row kedua atau tepatnya dari grid ke-6. Dan ya gitulah. Ini tuh apa namanya sirkuit Bugatti Lemang ini luar biasa, berbeda banget terutama di sektor pertama. Setelah garis start ketemu di tikungan 1 itu tikungannya tidak hard braking. Tikungan 2 juga nggak hard brake. Dia tuh kayak benar-benar flowing banget dan di setelah race dimulai atau start itu Veda itu sempat tercecer sampai posisi 14 teman-teman sekalian. Iya bener ya, catatan saya dia sampai posisi 14 dan Veda itu berhasil memperbaiki diri di lap kedua. Dia naik 1 posisi ya setelah mencoba untuk mencari-cari posisi, terus persiapan dari bannya juga masuk ke posisi 13 di lap kedua. Dan dari posisi 13 ini Veda ternyata kelihatan cukup percaya diri gitu ya, kelihatan banget dari apa yang dia perlihatkan di track gitu ya, sehingga di lap ketiga itu Veda itu bisa sampai naik mencapai sekitar berapa posisi gitu ya, sampai sekitar 4 posisi sehingga di lap ketiga dia masuk ke posisi ke 9 teman-teman sekalian ya. Veda Ega Pratama yang dimulai di balapan seri kelima di Lemang ini sudah mendapatkan apa namanya sponsor pribadi baru. Wah, hadir di bagian apa namanya helmnya di depan ini ada antangin teman-teman sekalian ya. Oke, nah ada antangin di sini. Nah ini dia teman-teman sekalian gambar Veda Ega Pratama. Ya, balik lagi di lap ketiga dia udah posisi 9 dan dari situ juga kelihatan banget bahwa
confidence-nya semakin meningkat sehingga di lap keempat itu Veda merangsek 3 posisi sampai ke posisi 6. Luar biasa sih ya. Progresnya dalam 4 lap itu dari posisi 14 sampai posisi 6. Itu 8 posisi teman-teman sekalian. Luar biasa sih dalam 4 lap. Jadi satu lap itu rata-rata 2 posisi. Veda Ega Pratama mencoba untuk naik gitu ya. Lalu di posisi kelima, di posisi dari lap kelima lah yang merupakan salah satu yang bisa dibilang titik poin thresholdnya sepertinya ya dari performa Veda Ega Pratama, termasuk juga yang dia dari apa yang terjadi di lap pertama. Di situ dia masuk ke posisi 4. Fight sampai akhirnya selesai 13 lap balapan race Moto3 itu Veda Ega Pratama itu berada di posisi finish posisi 4. Yes, sedikit lagi bener banget bila dibandingkan dengan pemenang balapannya nih. Saya lihat kasih tahu ya. Beberapa nih pemenang balapannya adalah Maximo Quiles ya. Ya, Maximo Quiles, yang kedua adalah Adrian Fernandez ya, 1 dan 2 itu KTM dan Honda. Lalu ketiga adalah Matteo Bertelli menggunakan KTM juga. Lalu keempat Veda Ega Pratama yang jaraknya ke Maximo Quiles itu 7,6 detik atau ke posisi 3 Matteo Bertelli itu lumayan ya. Itu sekitar 3,4 detik kan. 3,4 detik lah ke Matteo ke posisi podium. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Sementara itu di bawahnya ada Joao Esteban, Guido Pini juga termasuk salah satu yang di overtake, Adrian Crouch, terus sampai David Amansa, Eddie Osher. Terus abis itu ada Hakim Danis yang finish di posisi 10 juga cukup baik. Atau Valentin Perone di posisi 11. Ryusei Yamanaka di posisi 12. Morelli di posisi 13, 14. Reimer Stoffer. Terus habis itu di posisi 15 Brian Uriarte yang bahkan sempet crash di lap awal ya, sebelum di akhirnya balik lagi mencoba dan akhirnya bisa finish juga, yang menyelamatkan 1 poin yang cukup berarti untuk Brian Uriarte. Dia finish di posisi ke-15. Sementara di posisi 16 ada teammate-nya Veda Ega Pratama yaitu Zen Mitani gitu loh teman-teman sekalian. Yes, hanya 16 aja yang bisa dihadirkan di sini. Dan berdasarkan hasil race weekend Moto3 di di Prancis di sirkuit Bugatti Le Mans ini, Maximo Quiles itu masih memimpin klasemen dengan 115 poin ya, diikuti oleh Adrian Fernandez. Sementara Veda Ega Pratama itu berhasil meraih 50 poin dan berada di posisi 5. Hanya 2 poin sih posisinya dibandingkan dengan yang di posisi 4 atau Valentin Perone yang memiliki 52 poin. Dan 3 poin juga sebenarnya ke Alvaro Carpe yang mengoleksi 53 poin. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dilakukan Veda Ega Pratama ini juga luar biasa. Kenapa? Kalau kita ingat-ingat di tahun lalu, tahun 2025, Veda Ega Pratama itu tidak sempat balapan RBRC seri Le Mans. Junior GP nggak ada Le Mans gitu ya. Di saat tapi yang pasti adalah Le Mans itu tahun lalu Veda Ega Pratama itu tidak balapan Red Bull Rookie Cup karena dia itu crash di race 2 di seri Jerez. Crash di race 2 seri Jerez, dia absen di race 2. Terus habis itu di 2 balapan atau di race weekend di Le Mans dia tidak ikut. Baru setelah itu dia ikut lagi. Ya di Mugello kalau nggak salah setelah itu ya. Atau di Barcelona ya, di Catalunya kalau nggak salah, lupa. Tapi yang pasti jelas adalah di Red Bull Rookie Cup 2025 seri Le Mans itu Veda Ega Pratama nggak balapan. Jadi pada dasarnya secara data, secara feeling gitu juga sedikit lupa-lupa ya mengenai Le Mans. Dan apa yang dilakukan di sini itu menunjukkan banget ya talenta dari Veda Ega Pratama yang walaupun dia sangat memiliki sedikit data, terus habis itu muscle memory mengenai tikungan-tikungan di Le Mans, tapi bisa menunjukkan hasil yang cukup bagus dengan finish posisi ke-4 dan menjadi pembalap Honda kedua ya kalau nggak salah ya, kedua setelah Adrian Fernandez yang finish di posisi kedua. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Ya, berita-berita lain sih mengenai race weekend MotoGP Le Mans ini masih tetap berlanjut. Kita akan lihat nanti race-nya kayak apa. Cuman ada satu yang juga cukup menarik, sempat kesepil, yaitu adalah plot twist, yaitu Fabio Di Giannantonio sepertinya akan menemani
Alex Marquez dan akan reuni dengan Alex Marquez seperti apa mereka lakukan tahun 2023 di Gresini, ketika nanti 2027 dia dan Alex Marquez ya, Fabio Di Gia dan juga Alex Marquez akan membalap bersama KTM Factory Racing. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Untuk sementara itu dulu, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.